di Cina nih, yang saya tahu dari perdebatan itu ada pemain yang nggak mau main lagi, kemudian dia tidak mau turun ke lapangan, tidak bahkan mau pulang, tapi kemudian ditahan oleh kapten, dan kaptennya akhirnya bannya dicopot. Coach Shin selalu bilang, saya adalah raja di lapangan. Sementara di luar, saya akan memperjuangkan hak kalian kepada PSSI untuk mendapatkan fasilitas terbaik. Assalamualaikum, salam olahraga. Jumpa kembali bersama saya di Bola 99 Channel. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber ini Bola 99 yang kalau menurut saya sangat memberikan kontribusi bagi channel ini. Apalagi ini mudah-mudahan channel ini dengan dukung kalian terus berkembang. Pada kali ini saya membahas tentang seputar sepak bola. Ini JJ ini penerjemahnya STY. Ini selalu terjadi polemik, ada terjadi polemik waktu melawan China di ruang ganti, bahwa terjadinya pergantian ban kapten itu dari Jai Ijes ke Asnawi itu terjadi polemik, sampai mendengar isu ini dari pembicaraan Akmal ini bahwa di ruang ganti tersebut terjadi polemik sampai ada yang ingin meninggalkan tim pada saat itu, tapi tidak jadi. Nah, semuanya kita bahas di video ini. Di video ini saya ambil dari Garuda Space. Kalian silakan berkunjung ke channelnya. Terus ada lagi yang saya ini juga nih. Ya, kita terus senang ya. Ada striker muda kita. Matthew Baker, Timothy Baker, itu dua saudara kandung. Dua-dua ini jadi striker. Jadi dia dari U17 dipanggil oleh Indra Sapri untuk TC untuk U20 di Piala Asia. Tapi sepertinya ini mereka berdua itu masuk penilaian Indra Sapri. Saya senang karena ini talenta muda kita ini, Matthew Bakers dan Timothy Bakers ini dua ini striker, sedangkan selalu di timnas itu kan ini kendalanya di striker. Memang ada Jens Repan di U20, tapi menurut penilaian Sapri ini masih kurang. Ada lagi berita-berita yang lainnya. Kita saksikan videonya dari Garuda Space. Saksikan. Otoritas Jubah STY bantah isu pencopotan ban Kapten JIZES. Sempat beredar kabar ada friksi di ruang ganti pemain timnas Indonesia. Sejumlah pemain skuad Garuda, khususnya pemain keturunan, disebutkan meminta diskusi taktik kepada Sintayong kelar laga timnas versus Bahrain, tepatnya pada Kamis 10 Oktober malam. Namun, kabarnya Sintayong tidak menyukai diskusi soal taktik dengan pemain, sebab diskusi soal taktik dianggap sebagai pembangkangan. Alhasil, dicadangkannya Tom Haye dan Sandy Walsh melawan Cina digembar-gemborkan efek isu di atas. Bahkan di Cina nih, yang saya tahu dari perdebatan itu ada pemain yang nggak mau main lagi, kemudian dia tidak mau turun ke lapangan, tidak bahkan mau pulang, tapi kemudian ditahan oleh kapten, dan kaptennya akhirnya bannya dicopot. Saat menyampaikan pernyataan di atas, Akmal pun berbicara di hadapan anggota eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Akmal meminta Arya membantah pernyataannya jika ada yang salah. Namun, sang exco PSSI sama sekali tidak membantahnya. Di sisi lain, penerjemah Sintayong Chong Shoksho justru membantah ban Kapten JIZES dicopot di laga timnas Indonesia versus Cina karena ada friksi di ruang ganti. Menurut JJ, Asnawi Mangkualam ditunjuk sebagai kapten di laga timnas versus Cina pada Selasa 15 Oktober.
karena murni pemain milik Port FC itu berstatus kapten utama di skuad Garuda. JJ tidak membantah pemain timnas Indonesia sering mengadakan meeting antar pemain yang tidak melibatkan tim pelatih. Namun, ia memastikan Sintayong selalu memperjuangkan hak para pemain timnas Indonesia khususnya kepada PSSI. Coach Shin selalu bilang, saya adalah raja di lapangan. Sementara di luar, saya akan memperjuangkan hak kalian kepada PSSI untuk mendapatkan fasilitas terbaik, ujar JJ. Bola panas terkait spekulasi intrik ruang ganti masih saja bergulir. Namun, satu hal yang pasti sekarang, timnas Indonesia telah menatap era baru di bawah pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Sementara, ST tidak bisa dibantah telah menorehkan tinta emas bersama merah putih. Saling menghargai, tidak saling menjatuhkan dan bersikap bijaksana tentu diharapkan bisa menjadi pilihan sikap semua pihak. Ya kalau di lapangan, karena pelatih itu kan manajer, dia yang memimpin. Jadi tanggung jawab. Jadi makanya kalau taktik, ini strategi itu adanya di pelatih. Kalau gagal, pelatih yang bertanggung jawab. Maka sering kita dengar pelatih-pelatih sering mengundurkan diri. Ya karena ya memang kalau di lapangan itu kan boleh pemain memberikan saran, tapi tetap haknya ada di pelatih. Kita tidak bisa menyangkal. Nah itu tadi kalau polemik ada di ruang ganti, ya Akmal kan sudah bertanya tadi dengan exco-nya PSSI, Arya Sinulinga, tapi tidak Arya Sinulinga tidak menjawab kan. Berarti benar ada kejadian itu. Sampai-sampai dua pemain Tom Haye dan ini Sandy Walsh ingin pulang duluan. Itu yang mencegahnya Ijaz. Itu kan. Makanya Ijaz diganti ban kaptennya, diganti Asnawi. Tapi semua itu dibantah oleh JJ. Bantah oleh JJ bahwa kejadian itu ya tidak benar. Ya kalau masalah pergantian ban kapten itu kan karena sebelum Ijaz itu memang Asnawi. Ya kita tidak tahulah yang sebenarnya bagaimana. Yang jelas bagi kita selaku pencinta sepak bola yang mengharapkan ini timnas kita ini aman-aman saja. Kalau terjadinya polemik terus, nanti kan mempengaruhi ini kondisi daripada pemain timnas Indonesia. Ya kita masih ada harapan untuk ke Piala Dunia ini tanpa melalui lagi round 3-4 ya. Kita berharap dengan pemainnya datang lagi oleh Romani, Jairo datang. Sayang siapa tadi itu tuh, itu nggak jadi dinaturalisasi itu, karena lagi dicari ini Becker ya itu pernah main di Jerman itu. Karena masalah keturunan, masalah ini legalnya dari kakek neneknya ada tidak. Nah untuk ini berita selanjutnya kita terus ya masalah Keisuke Honda ya memuji timnas Indonesia. Ya kita berharap ya timnas kita jangan terlalu tinggi disanjung-sanjungkan, tetap bermain, tetap memberikan ini yang terbaik. Masalah dari orang-orang legenda manapun di luar negeri dan manapun memuji-muji kita ya kita terima, bersyukur. Tapi suatu itu jangan dijadikan malah kita lupa nanti kan, jangan di masa pujian kan. Kita saksikan lagi nih, lanjutkan videonya, lanjut. Keisuke Honda. Legenda Jepang akui timnas Indonesia ciptakan persaingan di Asia. Ya, menurut saya ya. Tim nasional Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bawah arahan pelatih Sintayong. Prestasi terbaru termasuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, meskipun sebagai tim debutan,
dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Selain itu, Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini pun lantas menarik perhatian legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda. Menurutnya, timnas Indonesia kini menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia karena memang memiliki pemain berkualitas tinggi dengan pemain yang sempurna. Ia pun secara optimis menyebut dengan mempertahankan performa positif ini, maka Indonesia berpotensi menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan Asia. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut, sangat menarik untuk ditunggu. Saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa. Demikianlah kata Keisuke Honda. Dengan gerbong kepelatihan orang menilai dari itu legenda Keisuke Honda, legenda pemain Jepang. Ini striker Jepang. Indonesia bisa merupakan ancaman sepak bola Asia. Kalau menurut saya bisa iya ya. Ini karena ancamannya bagi yang ini ya. Seperti kalau Jepang, Korea ya masih belum lah menjadi ancaman. Karena kita masih jauh ya di bawah Jepang dan Korea. Cuma dengan sering waktu, banyaknya pemain naturalisasi, ya kita berharap yang jelas timnas Indonesia kalau sudah masuk Piala Dunia, itu jelas Indonesia ya jelas menjadi ancaman Asia, bisa juga dunia kan kalau terus ini Indonesia kalau sudah masuk Piala Dunia yang jelas ranking FIFA naik. Nah, itu kita sudah termasuk jajaran di 100 ranking FIFA 100 kalau sudah masuk Piala Dunia. Nah, yang jelas membawa positif bagi pemain-pemain kita, perkembangan sepak bola Indonesia. Makanya Pak Erick Thohir masalah pergantian pelatih ini kan ya, mungkin itulah tujuan besar dari Pak Erick Thohir. Karena kebutuhan, bukannya masalah STY tidak ada, bukan kualitas STY itu tidak bagus, bukan. Kalau menurut saya dari pembenahan dari awal STY yang memajukan sepak bola Indonesia ini. Dari kalau kita pandang dulu bukannya dari nol lagi, dari minus. Nah, dibangun kita sama STY baik dari fisik pemain kita, kualitas pemain kita, terus disiplinnya pemain kita. Kalau kurang disiplin pemain kita dulu. Makanya STY kadang-kadang gitu ini pemain-pemain waktu di istirahat itu yang paling pantang bagi STY, jajan di luar, makan mie, itu sudah dididik sama STY. Jadi itu pemain-pemain kita kan. Jadi besar juga jasa STY. Jangan kita lupakan. Kita berharap pelatih Klipet ini bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. STY jangan dilupakan. Yuk kita lanjut lagi. Anyar diharapkan capaian positif yang telah diraih sejauh ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk kemudian Garuda terbang lebih tinggi. Baker bersaudara membekau di TC Timnas U20. Seperti yang kita tahu saat ini sebanyak 34 nama pemain telah dipanggil pelatih Indra Syafri dalam TC persiapan Piala Asia U20 2025. Sejumlah nama baru menghiasi daftar pemain Timnas Indonesia dalam TC yang digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Salah satunya adalah Timothy Baker. Matthew. Tak hanya itu, terdapat 2 pemain yang dipromosikan dari Timnas U17 untuk kemudian bergabung ke TC skuad Garuda Nusantara. Adalah Evandra Florasta dan juga Matthew Baker. Tentunya kehadiran Timothy dan Matthew Baker menjadi perhatian khusus mengingat keduanya berstatus sebagai saudara kandung. Mereka juga termasuk para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia layaknya seperti Jens Robert. Mendapatkan rekan baru, Raven pun memberikan pengakuan jujur terhadap sosok Baker bersaudara ini.
Pemain FC Dordrecht U21 itu mengaku jika dirinya sudah mengetahui jika tim dan Matthew Baker merupakan bagian dari skuad Garuda. Ia menyebut jika dirinya pun sudah saling berkenalan dengan Baker bersaudara melalui media sosial Instagram. Bahkan dirinya mengaku sudah mengobrol dengan keduanya saat tidak sengaja berada dalam taksi yang sama saat tiba di Jakarta. Pemain berposisi sebagai striker ini pun memberikan pujian terhadap Baker bersaudara karena bisa menembus timnas Indonesia U20 meski berusia masih sangat muda. Jens Reven sendiri menilai bahwa Timothy dan Matthew Baker memiliki potensi yang sangat bagus di usia yang masih sangat belia dari dirinya. Patrick Kluivert kaget timnas U20 pernah bantai Argentina. Oh ya. 2-1 ya, 2-1 pernah bantai Argentina. Kluivert diketahui menemui Indra Syafri sebagai salah satu agenda resmi sejak dikenalkan sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Tentu, timnas U20 perlu diperhatikan karena memang cikal bakal untuk tim senior. Indra Syafri sendiri menceritakan Kluivert sempat kaget karena timnya bisa mengalahkan Argentina 2-1. Bagi laki-laki asal Belanda tersebut, itu merupakan prestasi yang luar biasa. Untuk diketahui, momentum ini terjadi saat timnas Indonesia U20 melawan Argentina di Seoul Earth on Ice Cup 2024 Korea Selatan. Kemenangan tersebut pun menjadi sejarah tersendiri bagi skuad Garuda. Apalagi saat itu, timnas Indonesia U20 sedang dikritik habis-habisan pecinta sepak bola tanah air karena penampilan yang kurang memuaskan. Saya, biarpun pernah dijelek-jelekin begini, tim ini pernah mengalahkan Argentina. Dan Kluivert kaget. Dia pun meminta video dan terus juga kita saling bertukar nomor dan nanti kita akan melakukan meeting-meeting. Tegas lelaki asal Sumatera Barat ini. Sementara terkait peluang, pemain timnas Indonesia U20 dipanggil Patrick Kluivert ke tim senior. Indra Syafri menyebut tak menutup kemungkinan anak asuhnya promosi ke tim senior Indonesia, asuhan Patrick Kluivert. Indra mengatakan hal itu bisa terwujud jika pemain mampu menunjukkan kualitasnya. Jadi peluang itu cukup terbuka lebar. Selain itu, Indra Syafri pun juga mengatakan hal itu bisa terjadi jika sinergi antar kelompok usia di tim nasional berjalan dengan baik. Pelatih asal Sumatera Barat itu pun yakin semua berjalan lancar jika memiliki satu visi. Nah, ini Kluivert ya, dia berkunjung ke visinya timnas U20 untuk persiapan Piala Asia, bertemu dengan Indra Syafri. Ya, ini Indra Syafri ya pelatih yang hebat ya. Ya, U20 bisa jadi ada yang ditarik dari U20 untuk ke timnas ya. Kalau bagus ya, Jens Reven dulu pernah digemar-gemar bahwa Jens Reven akan diambil oleh tim nasional. Tapi kalau sekarang kan ada oleh Romeni, Jairo, nah itu sudah menambah daya gedor untuk pasukan di depan timnas Indonesia. Ya, Indonesia memang U20 pernah mengalahkan Argentina waktu di Korea Selatan. Tapi akhirnya Indonesia kalah sama Korea Selatan. Terus terakhirnya Indonesia kalah juga lawan Thailand. Ya kan? Ya, namanya ini apa tuh? Pertandingan ya begitu. Kalah menang itu. Tapi kita turut bangga Indonesia pernah mengalahkan Argentina U20. Nah, itu sangat, beritanya sangat mengejutkan. Ini apa tuh, semuanya membahas tentang berita itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah konten kita kali ini. Itu pembahasan tentang mulai dari polemiknya di ruang ganti, sewaktu STY masih jadi pelatih, terus ada ini Matthew Baker, Timothy Baker, itu pemain harapan timnas Indonesia di masa depan. Umurnya masih muda, mereka baru tergabungkan dalam U17. Usia mereka mungkin di bawah 17. Tapi mudah-mudahan ini terus ini performa mereka ya, jangan sampai
semakin usianya semakin ini bertambah, jangan sampai ini performa mereka itu menurun. Yaitu makanya mereka harus terus mengasah ini ilmu mereka di luar negeri lah, ya, klub-klub di luar negeri. Mungkinlah suatu saat ini Liga 1 Indonesia menjadi liga terbaik lah di ASEAN, ya. Dosa di Asia lah, terbaik di ASEAN. Nah, bisa jadi pemain-pemain dari ini itu bisa bermain di Liga 1. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah konten kita kali ini. Kalau kalian suka, tolong dikasih like dan jangan lupa subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton. Salam.